Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Barid Ramdhani. Saya selaku mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan jurusan Hukum Pidana Islam, angkatan 24, semester 4, kelas B, yang akan menjelaskan beberapa materi mengenai hukum acara perdata. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas kepada kita untuk menjelaskan beberapa materi tentang mengenai hukum acara perdata. Mulai dari pengertian kekuasaan kehakiman hingga sistem peradilan elektronik atau e-court, hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak-hak perdata melalui pengadilan agar terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Yang pertama yaitu kekuasaan hakim. Apa itu kekuasaan hakim? Yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dasar hukumnya dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun tujuan dari kekuasaan kehakiman, yang pertama, menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan melindungi hak masyarakat dan menyelesaikan sengketa. Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Apa saja dari Mahkamah Agung? Badan peradilannya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dari Mahkamah Konstitusi yaitu asas kekuasaan kehakiman, peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, hakim independen, dan persamaan di depan hukum. Yang terakhir yaitu sidang terbuka untuk umum, terkecuali ditentukan lain. Dan selanjutnya ke materi yang kedua yaitu ruang lingkup hukum acara perdata. Kita jelaskan dulu definisi dari ruang lingkup hukum acara perdata, yaitu hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa atau hak-hak perdata melalui peradilan. Fungsi untuk menjamin hak warga negara dan memberikan prosedur penyelesaian sengketa dan juga melaksanakan putusan hakim. Adapun sumber hukumnya, yang pertama dari HIR yaitu Horizon Indonesia Reglement, dan RBG, RP, dan KUHP Perdata, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan juga peraturan Mahkamah Agung. Contoh sengketanya seperti uang prestasi, perbuatan melawan hukum, dan sengketa waris, sengketa tanah, hutang piutang. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu para pihak yang berperkara dan intervensi. Para pihak yaitu siapa aja? Penggugat, para pihak yang merasa haknya dilanggar dan mengajukan gugatan. Adapun juga tergugat, yaitu pihak yang digugat karena dianggap melanggar hak penggugat. Dan ada juga turut tergugat. Jadi dari para pihak itu cuma ada 3, penggugat, tergugat, dan juga turut tergugat. Adapun definisi turut tergugat yaitu para pihak yang tidak melakukan pelanggaran tetapi perlu diikut sertakan agar putusan dapat dilaksanakan. Intervensi itu masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Adapun juga macam-macam intervensi, ada fogging, pihak ketiga membantu salah satu pihak, to send comms, terus juga pihak ketiga masuk karena memiliki kepentingan sendiri, dan yang terakhir yaitu free warning, yaitu pihak ketiga dipanggil untuk memberikan kejaminan
kepada salah satu pihak. Selanjutnya materi keempat yaitu mengenai gugatan. Pengertian dari gugatan yaitu tuntutan hak yang diajukan seseorang kepada pengadilan terhadap pihak lain. Adapun syarat dari gugatan yang pertama, adanya identitas para pihak, ada dasar hukum yaitu posita, dan juga ada tuntutan yaitu petitum. Dari gugatan masuk kita ke dalam jenis gugatan. Jenis gugatan ada beberapa yang dimasukkan dalam kategori jenis gugatan. Yang pertama, gugatan wan prestasi. Karena terjadinya pelanggaran perjanjian. Contohnya, A tidak membayar utang sesuai perjanjian. Selanjutnya ada juga gugatan perbuatan melawan hukum. Terjadinya karena melanggar hukum dan merugikan orang lain. Contohnya merusak rumah tetangga. Kita masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu tindakan sebelum pemeriksaan sidang. Tahap awal yang meliputi yang pertama, pendaftaran gugatan, pembayaran pajar biaya perkara, terus penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, dan pemanggilan para pihak. Adapun tujuan dari itu semua, tahap ini agar seluruh proses administrasi telah siap sebelum sidang dimulai. Dan selanjutnya masuk ke materi yang keenam, yaitu pemulaan pemeriksaan persidangan. Tahapan persidangan meliputi pemeriksaan identitas para pihak. Hakim memastikan identitas para pihak, langsung ke mediasi. Sesuai peraturan Mahkamah Agung, hampir semua perkara perdata wajib melalui mediasi. Dan jika berhasil, maka perkara selesai dengan akta perdamaian. Dan jika gagal, maka sidang akan dilanjutkan. Selanjutnya pembacaan gugatan. Terus penggugat membaca isi gugatan, dijawab tergugat. Tergugat menyampaikan pembelaan, yaitu replik, dan tanggapan penggugat. Dan selanjutnya duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap replik. Setelah itu masuk ke tahap pembuktian. Nah, sebelum masuk ke dalam tahap pembuktian, materi yang ketujuh yaitu sita jaminan. Apa itu sita jaminan? Sita jaminan yaitu penyitaan sementara terhadap harta tergugat agar tidak dialihkan sebelum perkara selesai. Adapun tujuannya menjamin putusan dapat dilaksanakan untuk melindungi kepentingan penggugat. Adapun contohnya dari sita jaminan yaitu penggugat khawatir rumah tergugat akan dijual selama perkara berlangsung sehingga meminta sita jaminan. Langsung kepada materi yang ke-8 yaitu pembuktian. Tahap pembuktian ini merupakan inti pemeriksaan perkara. Menurut hukum acara perdata terdapat 5 alat bukti. Yang pertama, bukti surat, misalnya perjanjian, sertifikat, kwitansi, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu keterangan saksi, yang dimana orang yang mengetahui suatu peristiwa atau kejadian tersebut. Dan ketiga yaitu persangkaan. Persangkaan yaitu kesimpulan hakim berdasarkan fakta. Dan yang keempat yaitu pengakuan. Pengakuan salah satu pihak di depan persidangan. Dan yang kelima, yang juga terakhir, yang kelima itu yaitu sumpah, digunakan apabila alat bukti lainnya belum cukup. Nah, adapun prinsip penting dari tahap pembuktian ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa siapa yang mendalikan ialah yang harus membuktikan. Nah, selanjutnya yaitu ke tahap putusan atau dalam materi yang ke-9 yaitu putusan. Pengertian dari putusan adalah keputusan hakim setelah memeriksa perkara, yaitu isi dari putusan, kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan hukum, amar putusan. Adapun jenis putusan, yang pertama putusan gugur, yaitu karena penggugat tidak hadir. Ada juga putusan verstek, tergugat tidak hadir.
Ada juga putusan kontradiktor, kedua pihak hadir. Dan ada juga putusan sela, putusan sementara, putusan akhir, dan mengakhiri perkara. Selanjutnya ke dalam materi yang ke-10, yaitu upaya hukum. Apa itu upaya hukum? Upaya hukum adalah cara untuk menentang putusan hakim. Upaya hukum bisa per se, perlawanan terhadap putusan per stek, banding, meminta pemeriksaan ulang ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Ada juga kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Upaya hukum luar biasa peninjauan yaitu PK. Apabila dilakukan ditemukan nopium atau kekeliruan hakim. Nah, yang ke-11 yaitu eksekusi putusan. Pengertian dari eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah dikuatkan hukum tetap. Adapun syaratnya, putusan yang ingkrah pihak kalah tidak melaksanakan secara sukarela. Adapun tahapannya yaitu pertama, permohonan eksekusi, kedua yaitu teguran atau aan maning, dan ketiga yaitu penerapan eksekusi, keempat penyitaan, kelima pelelangan bila diperlukan, dan masuk ke dalam jenis eksekusi. Yang pertama membayar uang, kedua menyerahkan barang, ketiga mengosongkan bangunan, dan yang terakhir yaitu melakukan suatu perbuatan. Lanjut ke dalam materi yang ke-12, yaitu ekord. Pengertian dari ekord adalah sistem administrasi perkara secara elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Fitur-fitur dari ekord yang pertama ada e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Apa itu e-filing? E-filing itu pendaftaran perkara. Lanjut ke dalam tahap e-payment, yaitu pembayaran biaya perkara. Langsung ke e-summons, pemanggilan elektronik, dan yang terakhir yaitu e-litigation, persidangan elektronik. Adapun beberapa manfaat dari ekord tersendiri, yang pertama lebih cepat, transparan, dan juga efisien, mengurangi biaya, dapat diakses di mana saja. Adapun dari kekurangan ekord tersendiri, membutuhkan jaringan internet, memerlukan kemampuan menggunakan elektronik, dan resiko gangguan sistem. Nah, masuk ke dalam tahap akhir yaitu kesimpulan. Hukum acara perdata mengatur seluruh proses penyelesaian sengketa perdata mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, putusan, upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan. Saat ini proses tersebut telah juga didukung oleh sistem ekord, sehingga administrasi perkara lebih modern, efisien, dan transparan. Dengan memahami setiap tahapan tersebut, diharapkan mahasiswa, khususnya kita semua, mampu menjelaskan proses beracara di pengadilan serta menerapkan dalam analisis kasus hukum perdata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi ini dapat membantu memahami hukum acara perdata secara menyeluruh. Jangan lupa untuk mempelajari dasar hukum dan contoh-contoh kasus setiap materi agar memahaminya semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.